Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Social Network Analysis atau SNA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Putrawansyah Panggalusi dengan NIP 2424 20003. Social Network Analysis atau SNA adalah pendekatan untuk memahami struktur sosial dan memetakan hubungan antar individu atau node dan interaksi di antara mereka atau edge. Dalam konteks ini, kita melihat bagaimana individu saling terhubung, siapa yang menjadi pusat jaringan, siapa yang berperan sebagai penghubung, dan bagaimana komunitas terbentuk secara alami dalam suatu jaringan sosial. Deskripsi data dan visualisasi. Berdasarkan data nodes dan edge, jaringan sosial dari puluhan individu berdasarkan relasi yang ada. Hasil pemetaan divisualisasikan dalam sebuah graf yang dapat kita lihat sekarang. Node atau titik mewakili individu, edge menunjukkan adanya hubungan atau koneksi antar individu. Warna menandakan komunitas atau kelompok yang terbentuk secara alami berdasarkan keterhubungan dihasilkan melalui algoritma modularitas. Ukuran node jika menggunakan visualisasi interaktif bisa mencerminkan derajat keterhubungan. Posisi node tidak sembarangan dihitung menggunakan algoritma tata letak yang mempresentasikan kedekatan sosial. Interpretasi struktur jaringan. Identifikasi komunitas. Dari visualisasi terlihat bahwa jaringan ini terbagi menjadi beberapa kelompok utama. Komunitas hijau terdiri dari Oki Wijaya, Intan Wahyudi, Ahmad Anjani, dan seterusnya. Karakteristik kelompok ini relatif padat dan saling terhubung serta memiliki koneksi yang kuat dengan pusat jaringan. Komunitas merah terdiri dari Rian Susanto, Tommy Saputra, Sari Seri, Intan Santoso, Hadi Gunawan, Angga Putrawansyah, yang mana karakteristik komunitas ini tersebar namun kuat secara internal. Mereka juga memiliki penghubung lintas kelompok yang cukup aktif. Yang ketiga, komunitas biru diisi oleh Hadi Saputra, Dewi Wahyudi, Rian Anjani, Ahmad Permata, Gina Wijaya. Karakteristik lebih tertutup dan cenderung membentuk subkelompok sendiri. Dan yang keempat adalah komunitas ungu dan oranye. Lebih kecil terdiri dari Fajar Sari, Ahmad Gunawan, Chandra Saputra, Putri Sari. Kelompok ini berada di sekitar tepi jaringan dan menjalin koneksi dengan satu atau dua komunitas utama. Aktor kunci dalam jaringan ini, dari posisi node dalam jaringan, kita bisa mengidentifikasi individu yang paling sentral, yaitu Oki Wijaya. Terletak di pusat jaringan dan terhubung dengan banyak komunitas. Perannya adalah hub atau broker yang menjembatani komunitas antar kelompok. Tanpa kehadiran Oki, jaringan akan terfragmentasi. Yang kedua, Sari dan Tommy Saputra berperan sebagai penghubung antar komunitas merah, komunitas lain. Mereka bukan pusat, tapi penting dalam menjaga aliran komunikasi.
Hadi Saputra, dan Dewi Wahyudi. Cenderung sentral dalam komunitas biru, memiliki relasi kuat internal tapi lemah dalam koneksi keluar. Analisis keterhubungan. Gri centrality. Mengukur jumlah koneksi langsung, Oki Wijaya dan Rian Sutanto kemungkinan memiliki nilai tertinggi. Breadwinners centrality. Mengukur seberapa sering seseorang berada di jalur terpendek antar node lainnya. Oki Wijaya dan Sari menonjol di sini. Closeness centrality. Mengukur seberapa cepat seseorang dapat mencapai seluruh jaringan. Individu di tengah graf cenderung memiliki nilai tinggi. Pola komunikasi dan implikasi. Struktur terdesentralisasi. Tidak hanya satu pusat mutlak. Terdapat beberapa subpusat yang memungkinkan jaringan tetap berjalan jika suatu node hilang. Pentingnya jembatan sosial. Individu seperti Oki Wijaya memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi. Jika ia tidak aktif, maka komunitas besar akan terjadi fragmentasi komunitas antar komunitas. Komunitas tertutup dan terbuka. Komunitas hijau dan merah cenderung lebih terbuka karena memiliki koneksi keluar, sedangkan komunitas biru lebih eksklusif. Rekomendasi strategi. Jika jaring ini berada dalam konteks organisasi kelas, komunitas, atau lembaga, maka Oki Wijaya sebaiknya dilibatkan dalam proses komunikasi lintas divisi atau komunitas. Perlu diberikan pelatihan kepemimpinan atau fasilitasi kolaborasi kepada penghubung komunitas seperti Sari dan Tommy Saputra. Komunitas yang terisolir seperti kelompok biru perlu diintegrasikan lebih intensif agar tidak terputus dari alur informasi utama. Penutup, analisis jaringan sosial ini memberikan wawasan penting mengenai siapa individu kunci dan dalam jaringan, bagaimana komunitas terbentuk dan saling berinteraksi, strategi penguatan komunitas dan kolaborasi. Melalui pemetaan ini kita bisa mengelola relasi sosial atau organisasi dengan lebih efektif dan strategis. Terima kasih, itulah presentasi singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.